Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu kita menyanyikan pujian yang berkata, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar pengorbanan-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang kami rasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah jauh dari kami, bahwa Engkau selalu membuktikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui ibadah kami pada saat ini, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jalannya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian yang berkata,
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah, berharap Tuhan.
Pada saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami semua, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong pakai dan biarlah kebenaran firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita, kekuatan yang Tuhan bisa berikan bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau belajar bersama kebenaran firman Allah seperti tema yang saya akan sampaikan, ya. Temanya adalah hidup sekarang, ya, hanyalah tuaian dari yang ditabur di masa lalu, ya. Saudara, kalau saudara perhatikan dari ayat ini, kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini berkata, ya, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, karena apa yang ditabur akan dituai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan, ya, seperti tema yang saya sampaikan, bahwa hidup sekarang, ya, hanyalah tuaian dari apa yang ditabur di masa lalu, ya. Saudara perhatikan, ya, tuaian dari apa yang ditabur oleh masa lalu. Allah yang menetapkan hukum, ya, yang mengatur hubungan antara Allah dengan manusia, ya, juga antara manusia dengan manusia, ya, sehingga saudara perhatikan ada hukum di situ, ya, ditetapkan hukum sehingga antara manusia yang satu dengan yang lain, dan juga hubungan antara ciptaan Tuhan, ya, dengan yang satu dengan yang lain, ya, ciptaan yang satu dengan yang lain, ya. Nah, saudara, di antara hukum-hukum Tuhan itu ada satu hukum yang disebut hukum tabur tuai, ya, seperti ayat tadi, ya, ada hukum tabur tuai. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat, ya, yang Tuhan percayakan di Galilea atau Galatia. Nah, di Galatia, ya. Rasul Paulus, kalau saudara perhatikan dalam Galatia pasal 6 ayat 7, ya. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara perhatikan, ya. Tadi saya katakan bahwa di antara hukum-hukum Tuhan itu ada satu hukum yang disebut hukum tabur tuai.
Dalam ayat ini dikatakan jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Sebab apa yang ditabur oleh manusia, ya, itu juga yang akan dituainya. Ini berarti, ya, juga adalah masa lalu, baik juga sekarang dan juga nanti. Nah, adalah satu kesatuan di situ, ya. Yang masa lalu atau sekarang dan nanti ada satu kesatuan. Nah, ungkapan yang menggambarkan, ya, kalau saudara perhatikan di sini adalah hari ini, berbicara tentang sekarang, ya. Nah, saudara, adalah pemberian dan karunia terbesar dari Allah bagi manusia yang harus diterima dengan rasa syukur, ya, dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, ya. Hari ini, sekarang, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, kita kerjakan, kita olah, ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, saudara, karena dikatakan oleh ayat tadi, oleh Galatia, apa yang kita perbuat sekarang ini, ya, akan menentukan masa depan kita, ya. Saudara perhatikan kalau ada petani yang sedang menabur benih, ya, jangan harap itu benih ditabur sekarang, besok pagi dia akan tuai buahnya, hasilnya, ya. Perlu waktu, ya, tidak sekarang. Tetapi nanti apa yang dibuat oleh petani tadi, apa yang dikerjakan oleh petani tadi, ya, yang dikerjakan sekarang oleh petani, menanam, menabur dan sebagainya, ya, itu menentukan masa depannya. Nanti dia akan tuai, ya. Sekarang belum kelihatan tuaiannya. Sekarang mungkin ditabur asal menabur, kadang-kadang asal menabur, ya, tapi nanti akan menentukan di masa depannya. Ya. Kalau dia salah menabur, apa yang ditabur, ya, karena mungkin, ya, si petani ini tidak mencintai atau tidak mengasihi atau juga tidak begitu menyukai mungkin, ya, tapi terpaksa aja disuruh menanam, disuruh menabur, dengan hati yang terpaksa ditabur aja, asal nabur aja, ya. Nah, saudara, nanti akan menentukan di masa depannya. Apa yang dikerjakan sekarang akan menentukan di depan. Jangan harap langsung hari besok baru mau lihat sesuatu, ya. Nanti di depan akan melihat, akan menentukan masa depannya dari penaburan sekarang. Nah, itulah sebabnya, ya, kita perlu perhatikan dari ungkapan dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Galatia, ya. Jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan, karena apa yang ditabur orang akan dituai, ya. Jadi penuaiannya itu nanti. Kadang-kadang orang asal menabur, ya, mengharapkan sesuatu, wah, pikirnya besok saya akan menuai itu. Belum, perlu waktu, ya, akan menentukan masa depannya, ya. Apa yang ditabur sekarang akan menentukan masa depannya. Hati-hati, jangan sembarang menabur. Kadang-kadang melayani Tuhan, ya, ikut pelayanan, terlibat pelayanan asal-asal. Hati-hati. Itu penuaiannya nanti, belum sekarang, ya. Kita nggak boleh sembarangan menabur, karena akan menentukan di masa depan. Dan juga apa yang kita raih sekarang, ya, itu adalah hasil dari apa yang kita tabur di masa lalu, ya. Jadi apa yang kita nikmati sekarang ini adalah taburan dari yang lalu. Kita baru menuai di sini, ya. Saat ini adalah tuaiannya. Nah, saudara, jadi apa yang kita tabur di masa lalu. Nah, saudara, baik itu masa lalu dan masa yang akan datang, ya, bukan milik kita, ya. Tetapi saudara, hari ini, ya,
sekarang ini, ya, yang akan berisikan ada dua sisi, kayak mata uang, saudara, ada dua sisi, ya, berisikan dua mata sisi, ya, sisi satu, ada dua sisi, seperti siang dan malam, ya. Jadi saudara, hari ini atau sekarang yang berisikan dua sisi tadi, ya, saudara, dikatakan seperti siang dan malam. Jadikanlah setiap hari yang adalah hari ini, ya, bagi kita menjadi hari yang baik, hari yang berkat, ya, hari yang bersukacita, hari yang penuh arti. Sebab, ya, seperti dua sisi tadi, ya, berisikan dua sisi tadi sekarang ini. Kita mau buat yang baik atau mau buat yang jahat, ya. Mau buat dengan segenap hati atau mau buat yang tidak segenap hati. Ada dua sisi. Nah saudara, jadikan setiap yang kita lakukan hari ini, ya, bagi kita menjadi hari yang baik, hari yang penuh arti, ya. Isi hati dan pikiran kita dengan hal-hal yang positif, karena akan membantu kita untuk melakukan sesuatu yang berguna seperti taburan tadi di masa depan. Kita ini sedang menabur sekarang, jangan lupa apa yang kau tabur akan menentukan di masa depan nanti apa yang kamu tuai, ya. Kadang-kadang asal-asal, sepertinya menabur itu petani asal-asal, lempar aja, buang aja sesuka-sukanya. Kalau dia nggak suka, dia nggak senang, wah, kerjakan aja asal-asal, akan menentukan di masa depannya, ya. Sebab apa yang ditabur sekarang akan menentukan di depan. Hati-hati saudara, ya. Seringkali di kantor saja, ya, kalau melihat mungkin karyawannya bekerja dengan tidak segenap hati, rasa-rasanya mungkin pimpinan rasanya kesel mungkin melihatnya, tidak segenap hati. Makanya nggak heran kalau gajinya nggak dinaik-naikin, nggak heran kalau berkat itu tertahan, ya. Karena apa yang ditabur, apa yang dikerjakan akan menuai di depan, ya. Nah saudara, untuk masa depan, jika kita hanya terlarut dengan masa lalu, mungkin masa lalu yang manis atau juga masa lalu yang pahit. Berapa banyak orang cuma terlarut terus dengan masa lalu. Tadi saya katakan mungkin masa lalu manis, masa lalu pahit, cuma terlarut dengan masa lalu terus. Ya. Terlarut terus di situ dengan masa lalu. Atau pada hari esok, ya, dengan mimpi dan angan-angan kosong saja, dan tidak berbuat apa-apa sekarang, maka masa depan kita akan gelap, tidak akan mencapai apa-apa, tidak akan menentu, mungkin penuh dengan derita di situ, karena seperti itu. Sekarang tidak ditabur dengan baik, sekarang tidak dikerjakan dengan baik, hanya terlarut dengan masa lalu terus. Nah saudara, mengapa? Karena apa yang kita perbuat sekarang saudara akan menentukan masa depan kita, ya. Mengapa? Karena apa yang kita tabur sekarang akan kita tuai nanti, ya. Jika kita bermalas-malas sekarang, maka kita juga akan jatuh miskin di hari esok, kata Amsal Soleman. Coba kita lihat yuk dalam Amsal Soleman. Amsal Soleman pasal 24 pasal 10. Amsal Soleman 10 ayat yang keempat. Amsal Soleman 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan
kaya, kata ayat ini. Ya. Ayat ini berkata, tangan yang lamban, ya, tangan yang malas, tangan yang tidak bergerak dengan semestinya, ya, dikatakan membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin akan menjadikan kaya. Haleluya. Ya, seringkali seperti tadi, mungkin cuma berangan-angan hal-hal mimpi, hal-hal yang kosong di depan. Kayak istilahnya seringkali dikatakan seperti kata, ya, yang merindukan apa itu? Bulan jatuh kah atau apa? Ya. Kalau dia cuma diam begitu terus, cuma merenung, menunggu, ya, berangan-angan. Ayat ini berkata, ya, tangan yang lamban saja bisa membuat orang miskin. Nah, seringkali kita kadang-kadang seperti itu. Tidak ada satu tindakan di hari ini dikerjakan dengan baik. Apa yang ditabur hari ini, sebab itu akan menentukan nanti. Jangan heran kadang-kadang tuaiannya, ya, tidak seperti yang diharapkan, ya, tidak seperti yang diinginkan, karena asal menabur, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jika kita tidak merencanakan kehidupan kita sekarang, ya, maka kita tidak akan melihat dan mengalami sukses dalam bidang apapun. Kalau tidak dimulai kehidupan itu dari sekarang. Tidak terlarut terus dengan masa yang lalu, oh dulu begini, dulu menyenangkan dulu, atau kegagalan dulu dan sebagainya. Ya. Tetapi justru saat ini, ya, kita harus kerjakan. Coba lihat Amsal Soleman 24. Amsal Soleman 24 ayat 6. Amsal Soleman 24 ayat 6. Hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Mengapa ada ayat ini, saudara? Ya, ayat ini berkata, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Hanya dengan perencanaan. Menunjukkan bahwa sekarang ini program hidup ini. Buat hidup ini sekarang. Bukan cuma ngelamun, membayangkan nanti, tapi tidak melakukan sesuatu. Ya. Tidak akan mengalami kesuksesan itu kalau kita terus bermalas-malas, ya. Bermalas-malas dikatakan, ya, jika kita bermalas-malas sekarang, maka kita akan jatuh miskin di hari esok, dikatakan oleh Amsal Soleman tadi. Saudara, jika kita tidak mencari Tuhan sekarang ini, ya, kalau kita tidak mencari Tuhan atau menjumpai Dia dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya, juru selamat kita secara pribadi, maka kebinasaan kekal, ya, akan kita tuai. Ya, di akhir perjalanan hidup kita. Coba kita lihat Roma pasal 6. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Teringat kematian Yesus, ya. Yesus sudah mati buat saya dan saudara. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang. Ya, saya salah, Roma. Oh maaf, saya baca Yohanes, saudara. Maaf ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa dikatakan ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan.
Ya. Kalau kita tidak mencari Tuhan sekarang, ya, tidak menjumpai Dia dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, nanti di akhirnya ya akan menuju kepada kebinasaan, ya. Di akhir perjalanan kita, ya. Sebab dikatakan oleh ayat ini, sebab upah dosa ialah maut. Dalam penciptaan manusia yang pertama, ya, Adam dan Hawa, bagaimana mereka sudah jatuh dalam dosa, sehingga ya dikatakan upah dosa adalah maut. Kalau dosa itu tidak ditebus oleh darah Yesus, tidak diampuni oleh darah Yesus, maka dikatakan upah dosa adalah maut. Yesus sudah mati di atas kayu salib supaya kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa, harus ditebus dengan harga yang mahal itu, ya. Harga yang tak terkatakan, darah Yesus. Karena darah Yesus adalah darah yang suci, yang kudus, tidak ada dosa di dalamnya, dan yang pantas untuk mengangkat kutuk seluruh dunia ini. Karena semua sudah jatuh dalam dosa, adalah darah yang harus suci, darah yang kudus, ya, yang dapat mengampuni dosa manusia. Puji Tuhan, ya. Oleh karena anugerahnya kita diingatkan pagi hari ini untuk kita melakukan perjamuan suci, untuk mengingat kembali bagaimana Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia sudah naik di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, ya, darahnya tercurah untuk menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau tadi berbicara tentang waktu, ya, baik itu Tuhan mengatur hukum, ya, Allah mengatur hukum masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Nah, hari ini, ya, atau sekarang, ya, adalah kesempatan satu-satunya dari Allah bagi kita, ya. Allah memberikan satu kesempatan satu-satunya, ya, bagi kita, yaitu hari ini. Kalau ada di antara kita yang belum bertobat, ya, belum percaya kepada Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih hidup dalam kubangan dosa, ya, hari ini adalah kesempatan satu-satunya dari Allah bagi kita. Jangan lupa, ini satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Banyak orang berkata, nanti deh saya mau bertobat nanti kalau saya udah tua, mau deketi mati. Nanti dah kalau saya sudah sukses, sudah banyak rumah, sudah punya ini, saya baru mau bertobat. Belum punya banyak rumah udah meninggal, ya. Belum ini, belum itu, belum umur panjang, ya, belum banyak umurnya udah dipanggil, ya. Tidak dapat kesempatan lagi. Tetapi hari ini, ya, adalah kesempatan satu-satunya dari Allah bagi kita. Kita harus mengolahnya, kita harus meminitsnya, kita harus buat, sebab hari ini akan menentukan di depan. Kalau kita tidak hati-hati, ya, apa tuaiannya di depan akan nampak dari hari ini apa yang dibuat. Nah, saudara, doa yang menyadari bahwa hari ini adalah kesempatan mulia dari Allah untuk kita pergunakan, ya, dengan hikmat, dengan kekuatannya, karena begitu menentukan nasib kita nanti ke depan. Ini akan menentukan, ya, akan menentukan nasib kita ke depan, ya. Kalau sekarang belum lihat, seperti petani tadi, ya, walaupun dia harus bangun pagi, menyiram, menanam, ya, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang dia lelah, capek, ya, dia belum menuai besok, ya, tapi nanti, ya, nanti akan menentukan nasib dia, sebab dia akan menuai apa yang dia tabur, ya. Jadi saudara, seringkali tadi saya katakan kita cuma memusatkan kepada hal-hal yang di belakang, hal-hal yang kegagalan.
Kita cuma memusatkan perhatian pada hari kemarin. Rasa-rasanya mau lelah-lelah, mau capek di kemarin, mau lelah-lelah, mau capek-capek, mengingat kegagalan yang kemarin, berpusat di situ. Nggak berpikir bahwa hari ini adalah kesempatan yang baik Allah sedang berikan untuk kita olah. Karena ini akan menentukan masa depan kita. Ya. Sebab ini adalah satu anugerah yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Ya. Saudara, tadi saya katakan tidak memusatkan perhatian pada kegagalan hari kemarin sehingga kita tidak berbuat apa-apa hari ini karena cuma merenung, ngelamun, kemarin begini, lelah, capek di belakang. Tapi hari ini tidak melakukan sesuatu yang Tuhan sedang berikan hari ini untuk dilakukan. Karena itu akan menentukan. Nah saudara, tapi jadikanlah kegagalan tadi itu ya menjadi atau kegagalan kemarin itu sebagai guru yang mengajar ya sesuatu yang baik pada hari ya dan harapan pada hari ini dan harapan besar di hari esok ya yang akan memacu kita untuk maju dan melangkah ke depan, belajar dari pengalaman. Kalau kemarin gagal, jadikan itu guru yang baik yang mengajar kita supaya memacu kita ke depan, kita mengerti untuk memperbaiki, mengerti untuk menyelesaikan dengan lebih baik dari yang kemarin. Tapi enggak semua orang punya keinginan seperti ini. Firman Allah berkata, ya, itu sapi saja, lembu saja gak terantuk di tempat yang sama sampai berulang kali. Itu lembu, itu binatang. Tetapi kalau manusia seringkali masih salah di tempat yang sama. Ya. Karena tidak mengolah hari ini dengan baik. Apa yang harus dibuat, apa yang harus ditabur. Ya. Sebab kadang-kadang cuma berfokus kepada yang lalu, berfokus yang kemarin. Ya, berfokus pada kegagalan yang kemarin. Tidak belajar dari kegagalan kemarin menjadi guru yang baik. Sehingga ke depan memacu kita, membuat kita semakin memperhatikan sebab kita tahu untuk bisa melangkah ke depan adalah apa yang harus dibuat hari ini. Ya. Mungkin banyak hal yang membuat seseorang harus jatuh di tempat yang sama. Mungkin alasannya karena dia memang suka di kubangan itu. Seperti babi dikatakan, walaupun dia habis dimandikan, dikasih sampo yang mahal, dikasih berlian, tapi dia suka memang. Memang hatinya senang ada di kotoran itu, di kubangan itu. Dia enggak mau naik lalu menjadi bersih dan berusaha untuk terus bersih. Memang suka di situ. Kadang-kadang sulit untuk diperbaiki karena memang hatinya suka di sana. Ditegur dengan firman Allah. Seringkali firman Allah sudah datang mengingatkan, tapi tidak bertobat, tidak berubah karena hatinya memang mau di sana. Ada orang juga yang tidak mau berubah karena tidak punya perhatian, nggak punya satu keinginan untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Ya. Sehingga terlena terus dengan yang lalu. Nah saudara, kalau kita ada perhatian, maka kita bisa melakukan lebih baik. Sehingga itu akan menjadi tuayan yang baik. Tanpa sadar kita sudah nabur hari ini sesuatu yang baik. Karena akan dituai nanti yang baik. Ya. Kadang-kadang di dunia saja ya orang tidak mau diberikan sesuatu yang asal-asal. Ya. Kalau toh pilih karyawan yang baik, yang bisa memenuhi segala kebutuhan, keinginan atau yang diharapkan. Apalagi Tuhan yang empunya ya tuayan itu. Ya. Kalau dia menjadi Tuhan kita, harus pantaskah kita memberi asal-asal kepada Tuhan dan mengharapkan tuayan? Ya. Nah saudara, itulah sebabnya ya setiap hari yang kita lalui ya dengan satu keyakinan
bahwa setiap hari yang Tuhan berikan adalah harinya Tuhan. Kalau kita punya prinsip, punya pemikiran setiap hari yang kita lalui adalah harinya Tuhan, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisi hari ini dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dari Tuhan dan bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang sia-sia, ya. Dan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, tidak. Tetapi akan selaras yang kita lakukan dengan kerinduan hatinya Allah, dengan keinginan hatinya Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hari ini, hari yang aku lalui tiap hari adalah harinya Tuhan. Kalau kita tahu itu harinya Tuhan, maka kita akan meminit hari itu dengan baik. Sehingga harinya Tuhan itu, ya, kita buat sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Dan apa yang menjadi kerinduannya. Supaya hari yang Ia ciptakan itu dapat mewujudkan kerinduannya, ya, bagi umatnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita pikir semua hari itu milik kita. Ya, kalau kita mau jadikan setiap hari adalah harinya Tuhan, maka kita akan mengisi hari-hari itu, dan juga kita nggak akan sembarangan dengan hari itu. Dia akan kerjakan sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Ya, hari yang Tuhan berikan itu adalah anugerah, kesempatan. Hari ini Tuhan beri itu kesempatan untuk kita bisa nanti menuai di depan. Ya, jangan dibuang dengan sembarangan, menabur dengan yang jahat, menabur dengan yang salah, menabur asal-asal. Gak heran kalau nanti tuaiannya, ya, asem, tuaiannya, ya, menyedihkan. Tetapi kalau kita menabur yang baik, pasti akan menuai yang baik. Ya, sebab dikatakan oleh ayat tadi, ya, Allah adalah hakim yang adil. Jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Sebab Allah adalah hakim yang adil. Apa yang dibuat, apa yang ditabur, maka Dia tidak akan salah memberi tuaian kepada kita. Kalau taburannya baik, maka juga enggak heran akan menuai yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menabur asal-asal, menabur dengan kepahitan, ya, sehingga buahnya asam, enggak heran, ya, akan mengeluarkan buah yang tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, tidak menjadi kehendaknya Tuhan, ya. Tetapi kalau kita bisa menabur yang baik, maka saya yakin Tuhan juga akan memberi tuaian yang baik. Puji Tuhan. Hidup kita itu tergantung dari Tuhan. Hidup kita itu, ya, bukan kita yang punya, tetapi Tuhan yang bisa menentukan setiap langkah hidup kita. Mari persiapkan perjamuan suci. Masing-masing saudara yang di rumah, kepala rumah tangga menyiapkan anggur dan rotinya, ya, untuk mengadakan perjamuan suci, sehingga masing-masing sudah siap, ya. Kalau saudara sudah siap, mari saudara berdiri bersama-sama, ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, kita nyanyi sebuah pujian, pada satu bukit jauh dari sini. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, potong kayu kasar, tanda dosa besar di sana.
angkasa, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa tuaian sekarang ini adalah hasil penaburan yang lalu. Terima kasih Engkau memberi setiap hari, memberi waktu setiap hari untuk kami terima. Kami tahu itu anugerah Tuhan. Biarlah kami mau menghargai hari yang Tuhan beri. Kita mau mengerti bahwa itu adalah harinya Tuhan. Sehingga kita menyikapi dengan baik. Sehingga kita menabur hari itu dengan baik. Sebab yang memberi tuaian Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Tanamkan di hatinya untuk kami belajar menabur yang baik, sehingga kita akan menuai kelak hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami juga akan diberkati lewat perjamuan suci. Kami tahu Tuhan, ini adalah Tuhan satu tanda kasih Engkau kepada kami. Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami karena Engkau cinta kami. Engkau tidak mau kami binasa, tetapi kami boleh diampuni oleh darah Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Karena kami percaya Yesus sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati dengan perjamuan suci. Kami tahu ini adalah makanan dan minuman yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan diberkati lewat perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, kita angkat anggur dan juga roti sebagai lambang tubuh Yesus. Dengan tangan kanan ke atas, saudara jangan makan dulu. Saya nanti akan membacakan dulu firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu darah-Mu tubuh-Mu terpecah karena kami. Engkau kiranya Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu untuk datang kepada Yesus. Mohon pengampunan dan mau percaya bahwa Yesus sudah mati untuk kami semua supaya kami boleh selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau akan berkati kami, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam persoalan Tuhan akan tolong.
di dalam nama Yesus. Saya akan bacakan firman Allah. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami, karena kami percaya Engkau mati buat kami. Terima kasih Tuhan, tubuh-Mu terpecah untuk kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami, sebab kami percaya darah Yesus mengampuni dosa kami. Kalau Engkau tidak mati di atas kayu salib, kami tidak akan selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau buat bagi kami sebagai tanda cinta dan kasih-Mu kepada kami. Kami tahu karena Engkau didorong oleh kasih, oleh cinta kepada kami, sehingga Engkau mau berkorban untuk kami. Engkau mau mati buat kami yang penuh dengan dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau mau mati untuk kami. Kami mau hidup ini boleh berarti Tuhan. Biarlah hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal menjadi hidup yang berarti. Dapat membawa banyak orang datang kepada Yesus. Melepaskan dosa-dosa. Oh Tuhan, Engkau tolong kami. Biarlah hidup kami boleh berarti buat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima perjamuan suci pagi hari ini. Berkati mereka. Yang sakit Engkau jamak, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Penyakit apapun Engkau jamak. Baik para kaum lansia yang ada, Tante Lina, Tante Liana, Ibu Yuli, semua sehat. Segala penyakit-penyakit Engkau pergi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa seberapa mereka-mereka yang sedang mengalami penyakit, yang mungkin mereka tidak memberitahu kami, tetapi Engkau dapat menjamak mereka di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan keuangan, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin omsetnya tak terpenuhi. Oh Tuhan, ada halangan-halangan dalam usaha mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Baik adik-adik yang masih sekolah, yang kuliah, Tuhan tolong berikan mereka hikmat di dalam nama Yesus. Engkau juga tolong seberapa Tuhan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau apapun, Tuhan buka jalan. Biarlah Engkau juga menyediakan pekerjaan yang baik bagi mereka. Kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau akan memberkati di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, mereka sehat, dilindungi Allah, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dalam minggu ini, kiranya turunkanlah berkat-Mu ya Allah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, berkat panjang umur, damai sejahtera, sukacita yang datang dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamak rahimnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan,
Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang keluar kota, karena ada tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Lindungi di mana mereka berada. Engkau jauhkan dari virus-virus, jauhkan dari penyakit-penyakit, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, baik di darat, di laut, di udara, dimanapun. Di dalam nama Yesus, lindungi mereka, jaga mereka dalam hadirat-Mu. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, Engkau berkati usahanya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat di GPDI Bethlehem Permata Buana khususnya. Biarlah rumah tangga dari umat-Mu dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan. Kalau ada rumah tangga di ambang kehancuran, Engkau sanggup pulihkan kembali. Kami tidak tahu cara Engkau akan bekerja, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memulihkan kembali di dalam nama Yesus. Hubungan anak orang tua Engkau pulihkan kembali di dalam nama Yesus. Engkau tahu keadaan jemaat, Engkau juga melihat, biarlah mereka juga punya kerinduan untuk beribadah bersama. Oh Tuhan, kalau mereka bisa melakukan, Tuhan tolong berikan mereka iman seperti kami sudah melakukan ibadah bersama dalam gereja. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami dilindungi Allah, ditolong oleh Tuhan. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara juga diberkati Tuhan, diberikan mereka kesanggupan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa keluarga hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, Engkau lindungi mereka, jaga mereka dalam hadirat-Mu, jauhkan dari kejatuhan apapun di dalam nama Yesus. Pengurusan organisasi GPDI, biarlah semua dilindungi Allah, diberikan hati yang terus takut kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Baik yang sudah melayani pagi hari ini, Tuhan berkati satu persatu. Apa yang mereka sudah buat yang baik bagi Tuhan, mereka juga yang akan menuai kelak. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tangan-tangan juga yang sudah memberi untuk persembahan, kolekte untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa yang mereka sudah buat dengan hati mereka. Dan karena mereka mengerti firman Allah, turunkanlah berkat-Mu, buka tingkap langit untuk mereka melihat berkat Allah turun di atasnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sebab ibadah ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal. Biarlah kami semua boleh diberkati, baik juga pekerjaan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita sampai Engkau datang kembali di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seperti biasa ibadah online jam 7 pagi bagi mereka khususnya yang belum bisa datang, dan ibadah tatap muka di gereja jam 7 pagi juga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.